Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang di SIF House of Restoration. Bagaimana kabarnya semua? David harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya guys ya. Oke, mari kita siapkan hati sebelum kita memulai ibadah hari ini. Mari kita benar-benar fokus untuk Tuhan kita, just worship God. Mungkin kita ada kesibukan, kita lepaskan dulu, kita mau fokus untuk Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita, just worship God. Katakan, thank you Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Terima kasih Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. katakan tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu Seumur hidupku, masuk
siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman. Just worship God. Thank you Jesus God, thank you Jesus. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Thank you Jesus God. Let's sing this song together. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata. Sungguh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Kasih-Mu
Thank you Jesus God. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Inggris dan saya diberikan kepercayaan oleh Pak Agus dan tim pada hari ini untuk menyampaikan khotbah di SIF. Sekitar lebih dari 2 tahun yang lalu, saya pun berkhotbah untuk pertama kali di SIF. Dan pada waktu itu, sebulan sebelum saya berangkat ke Singapura untuk melanjutkan studi saya dalam bidang konseling. Dan sekarang 2 tahun kemudian setelah saya barusan lulus, Pak Agus menanyakan jika saya mau berkhotbah di SIF kembali. Dan tanpa berpikir panjang, saya pun mengatakan iya karena ketika berpikir untuk berkhotbah di SIF itu seperti bertemu dengan teman lama dan it is a privilege untuk kembali berkhotbah di SIF. Jadi terima kasih buat Pak Agus dan SIF. Pada bulan September ini kita akan berbicara mengenai core values-nya SIF. Seperti yang kita ketahui, 6 core values dalam di SIF adalah purposeful life, acceptance, no judgment, trust, encouragement, dan spirit-led. Akan tetapi khususnya pada hari ini, saya akan berbicara mengenai acceptance atau penerimaan. Dalam Roma, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi, sebagaimana Kristus sendiri telah menerima kita apa adanya untuk diproses dan disempurnakan sama seperti Dia, demikian pula sebenarnya kita perlu untuk menyatakan kasih penerimaan kepada semua orang supaya setiap orang pun dapat mengalami kasih Allah yang membawa pertobatan dan perubahan. Well, talk is easy. Kata penerimaan seperti sebuah kata yang sederhana, akan tetapi mungkin sebenarnya tidak sesederhana itu. For me, words are powerful. Oleh karena itu, kita akan ambil waktu sejenak untuk membedah kata ini. Apa sih arti kata penerimaan? Atau dari Roma 15 ayat 7 yang mengatakan terimalah, dan juga yang mengatakan Kristus juga telah menerima kita. Kata terimalah di sini adalah sesuatu yang diperintahkan, ditulis oleh Rasul Paulus supaya kita terus-menerus melakukannya, bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang kita lakukan sekali seumur hidup, tetapi sesuatu yang aktif untuk terus-menerus kita lakukan, penerimaan. Penerimaan di sini saya akan berikan seperti sesuatu yang memiliki tahapan. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah initiate. Dalam penerimaan artinya kita memulai, kita berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu tidak heran ya sebenarnya kalau kita mengatakan sebagai gereja kita perlu untuk memiliki acceptance, perlu melakukan penerimaan. Oleh karena itu nggak heran juga kita memiliki usher atau greeter. Ketika saya baru saja pindah ke Singapura, tentu saja saya perlu mencari tempat ibadah. Dan ternyata tidak semudah itu. Saya berkeliling ke cukup banyak gereja, akan tetapi ada satu gereja yang memang pada akhirnya menyita perhatian saya dan saya pun pergi ke tempat tersebut untuk beribadah. Jadi ada satu tugas yang diberikan oleh sekolah pada waktu itu dan kemudian saya harus menghadiri sebuah ibadah doa atau apapun lah dalam sebuah gereja, dan saya memutuskan untuk ke gereja ini. Saya menghadiri ibadah doanya, kemudian ada satu bapak-bapak dengan istrinya yang berbicara kepada saya dan bertanya-tanya. Kemudian pada itu hari Sabtu dan pada hari Minggu saya pun memutuskan untuk oke lah, saya akan coba untuk menghadiri ibadah di gereja ini. Gerejanya termasuk memiliki jemaat yang cukup banyak. Jadi chance-nya sedikit untuk saya bertemu lagi dengan orang yang sama dalam ibadah doa sehari sebelumnya.
Akan tetapi pada hari itu, saya pun pada hari Minggunya ketika saya menghadiri ibadah, saya bertemu kembali dengan bapak-bapak tersebut yang memberikan senyum dari jauh kepada saya dan mempersilakan saya untuk naik ke lift. Dan dari situ saya merasa bahwa padahal jemaatnya banyak sekali, saya merasa bahwa saya dilihat oleh bapak ini, saya merasa terlihat oleh bapak ini. Oleh karena itu, sejak saat itu saya memutuskan untuk oke, ketika hari Minggu saya akan mencoba untuk beribadah di tempat tersebut. Jadi ketika bapak ini berinisiatif, saya merasa diterima di tempat ini. Itu yang saya maksud dengan inisiatif, initiate. Dalam tahapan yang pertama mengenai penerimaan. Tahap yang kedua dalam penerimaan, I will call it interact. Artinya bukan saja kita memulai, tetapi interact itu kita berinteraksi, kita bertukar pikiran, kita bertukar cerita, kita mengambil seseorang sebagai tambahan dalam hidup kita. Kita mengambil seseorang untuk menjadi bagian dari hidup kita, ataupun kita membawa serta orang tersebut dengan kita dan berinteraksi dengan orang tersebut, bukan hanya hi and bye, tapi bertukar pikiran, bertukar kisah, bertukar cerita tentang hidup yang ada. Jadi dalam penerimaan bukan hanya tentang, oh ya aku akan menginisiatif sesuatu, say hi aja, tapi itu nggak cukup. Tapi kita perlu ada interaksi, ada timbal balik. Kamu tahu ceritaku, aku tahu cerita kamu. Dan yang ketiga adalah yang termasuk cukup dalam dan susah, yaitu intensify. Jadi yang pertama tadi initiate, penerimaan itu ada tahap pertama adalah initiate, yang kedua adalah interact, dan yang ketiga adalah intensify. Artinya apa? Mengintensifkan penerimaan. Intensify di sini artinya bersungguh-sungguh. Menerima secara agresif, bukan sekedar oh ya hai, selamat datang di gereja kami and then like bye whatever, tapi menerima secara agresif. Pas makan siang, ayo bareng kita yuk pergi makan siang, dan memiliki minat pribadi yang kuat. Ceritain dong tentang diri kamu, kita pengen tahu lagi lebih banyak lagi tentang diri kamu. Dan khususnya intensify ini artinya kita mendengarkan kisah seseorang bukan untuk sekedar merespon, bukan untuk menasehati atau mengarahkan orang tersebut. Harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Tetapi dalam tahap intensify ini kita mendengar untuk mengerti. Kita mendengar untuk melihat hidup orang tersebut melalui lensanya orang tersebut, bukan melalui lensanya kita. Dan penerimaan berarti di sini adalah memberikan satu akses ke hati seseorang, membiarkan seseorang untuk masuk atau memberikan akses hati kita kepada seseorang untuk menjalin persahabatan, untuk menjalin kontak. Dan ketika kita menerima seseorang apa adanya, itu berarti kita menaruh ketertarikan yang otentik terhadap hidup orang tersebut. Bukan dibuat-buat, bukan sekedar harus karena aku Usher atau karena aku orang Kristen, tetapi ketertarikan tersebut itu otentik. I'm here to listen to you, I'm here to get to know you. Bukan berarti aku ada di sini supaya mengarahkan kamu kepada kebenaran atau apa. No, I just want to know you. Memiliki minat pribadi yang kuat. And no judgment there. Akan tetapi berbicara memang sangatlah mudah. Penerimaan itu merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Mengapa kita sulit menerima? Yang pertama, kemungkinan besar kita pernah mengalami yang namanya penolakan di masa lalu oleh orang-orang terdekat kita, oleh orang-orang yang penting bagi kita. Contohnya, jika seorang anak bertumbuh dalam keluarga atau memiliki ayah atau ibu yang merasa kamu itu selalu kurang. Misalnya, mama lihat nih aku pulang, datang dan aku dapat nilai 90.
Yang ada mamanya ngomong, kenapa nilainya 90 aja, kenapa nggak 100? Padahal mungkin hari itu 90 adalah nilai yang paling tinggi di kelas. Tetapi 90 itu sesuatu yang kurang. Jadi mungkin kita bertumbuh dengan kayak, kok aku kurang ya? Padahal aku berusaha yang terbaik, tapi nilai 90 ini masih kurang untuk orang tuaku. Jadi kemungkinan anak tersebut akan bertumbuh menjadi seseorang yang memiliki standar yang tinggi, selalu merasa kekurangan, selalu merasa tidak cukup. Ini hanya salah satu contoh saja. Oleh karena itu, karena adanya penolakan di masa lalu oleh orang-orang terdekat, makanya pribadi kita pun menjadi sulit untuk menerima diri sendiri karena aku selalu kurang, aku pun akan menaruh standar yang tinggi bagi diriku sendiri. Aku akan oleh karena memiliki standar yang tinggi, where is enough will never be enough, cukup nggak akan pernah cukup. Oleh karena itu saya akan sulit menerima diri saya sendiri. Ketika kita menjadi pribadi yang sulit menerima diri sendiri, kita pun akan sulit menerima orang lain apa adanya. Orang lain nggak sesuai standar kita. Orang baru itu aneh banget, nggak sesuai standar kita. Kita itu di bawah standar kita deh orang itu. Kita nggak terima, bahkan mungkin pasangan kita ataupun orang-orang yang terdekat kita karena kita bertumbuh dalam keadaan yang kita nggak pernah cukup. Whatever we do, whoever we are, kita nggak pernah cukup. Oleh karena itu kita susah menerima diri sendiri. Ketika kita susah menerima diri sendiri, kita pun akan sulit menerima orang lain apa adanya. Akan tetapi, Yesus memberikan contoh terbaik mengenai penerimaan. Kisahnya dengan Sakeus merupakan sebuah penerimaan yang terindah. Salah satu terindah yang pernah saya baca. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ke 10 mengatakan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus adalah simbol dari kaum marginal. Dia pemungut cukai, orang yang paling dibenci, dihina oleh kaum Yahudi pada saat itu. Dia orangnya pendek, seorang laki-laki yang bertubuh pendek sampai harus naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Dan kasarannya, kalau kita mau hangout, Sakeus bukanlah orang pertama yang akan kita cari untuk kita hangout. Ataupun kalau kita mau punya birthday party, dia bukan orang pertama yang akan kita taruh di list pertama untuk kita undang dalam partinya kita. Sakeus aneh. Dia tidak termasuk orang-orang yang akan menjadi hangout friends-nya kita. Akan tetapi, Yesus menerima Sakeus apa adanya.
Yesus tidak berkhotbah, Yesus tidak buka Alkitabnya menjelaskan tentang doktrin, Trinitas dan lain sebagainya. Yesus hanya bilang, gua mau ke rumah lu, gua harus ke rumah lu pada hari ini. I want to know you, I want to go to your house. Karena rumah adalah sesuatu yang private, sesuatu di mana tempat di mana yang kayak you sleep there, kita tidur di sana, kita melakukan aktivitas kita, apalagi sekarang zaman pandemi, kita melakukan segala sesuatunya di rumah. Jadi rumah merupakan sesuatu yang bagian dari keseharian kita, merupakan hidup kita, bagian penting dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus bilang, gua mau ke rumah lo, I want to know you. Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bukan hanya sekedar berkunjung, minum-minum, tapi aku mau numpang. Aku mungkin perlu tinggal beberapa saat di tempatmu. Aku perlu makan dan minum di tempatmu. Let me go to your place. Dan penerimaan Yesus membawa pertobatan pada Sakeus. Yesus nggak berkhotbah. Yesus tidak melakukan sebuah mujizat. Tetapi Yesus melakukan sebuah penerimaan. I want to know you. Itu yang Yesus lakukan. Sekali lagi, penerimaan Yesus membawa pertobatan kepada Sakeus. Ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, teman-teman, Yesus ada dalam diri kita. Dan Yesus pun menerima kita apa adanya. Dan inilah kekuatan Injil. Yang asing, yang sebelumnya gak mau banget deh sama lu, menjadi bagian dari hidup kita karena kasih Kristus. Ketika kita biarkan Kristus menerima kita apa adanya, niscaya kita juga akan dengan lebih mudah menerima diri kita sendiri dan orang lain sebagaimana apa adanya mereka. There is power in acceptance. Dalam penerimaan, sekali lagi we initiate, kita memulai. Dalam penerimaan, we interact, kita berinteraksi. Dalam penerimaan, we intensify our acceptance, our knowing. Kita bersungguh-sungguh, kita mendengar untuk mengerti, kita mendengar untuk melihat hidupnya orang tersebut. Kita mendengar bukan untuk agenda pribadi kita mendengar bukan untuk merespon, menyanggah, sini loh, kamu tak kasih tahu aja deh, ya pendapatmu begitu sih, tapi pendapatku begini. No, it's not the point of listening. Itu bukan inti dari mendengar, tapi kita mendengar untuk mengerti apa maksud mereka, apa kehidupan mereka, apa cerita mereka, bagaimana mereka melihat kehidupan mereka. Ketika kita mendengar, disitulah ketika kita menjadi unlearn, relearn, dan learn. Ketika kita mendengar, kita menanggalkan perspektif kita, membiarkan itu semuanya ada, kita taruh di meja dan biarkan mereka memberikan santapan tentang kehidupan mereka sebagaimana apa adanya mereka. And we hope by Christ's love through us, when they know, hey, I'm accepted loh di sini, gua nggak dituduh, gua nggak dihakimi, gua nggak disuruh lu harus baca Alkitab lebih banyak. Ketika kita hanya sekedar didengarkan dan diterima, there is power in that. And there's beauty in that. Sebuah penerimaan. Ketika saya berkuliah di Singapura, saya mengambil bidang konseling. Saya mengalami hal yang cukup sulit, yang sangat sulit mungkin, sangat sulit dalam hidup saya selama 3 bulan belakangan ini. Dan saya pun menceritakan kisah saya kepada beberapa teman. Of course ada teman-teman yang Kristen. Ada orang-orang terdekat yang beragama Kristen pastinya. Akan tetapi ketika ada beberapa orang yang ketika saya ceritakan kisah saya yang
mereka katakan responnya adalah, "Oh, lu kurang beriman, Grace. Lu kurang doa. Lu kurang baca Alkitab. Lu terlalu mengandalkan diri sendiri." Dan saya yang kayak, oh my gosh, I'm so sick of it. Karena bagi saya sudah ketatap tembok ya. I really have nothing left. Mau kurang beriman kayak gimana itu saya pun sudah tidak tahu. Akan tetapi ada beberapa teman yang kamu kurang berdoa, kamu kurang beriman, kamu harus lebih beriman lagi, berjuang lebih lagi, yang tak seperti saya loh. Selama ini ngapain? Nggak berjuang, nggak beriman. Siapa yang bisa ngejudge itu? Akan tetapi ada beberapa teman yang ketika saya menceritakan kisah saya bilang, I'm done here. Saya mau give up aja. I just cannot. I feel weak. Saya merasa lemah. Saya merasa nggak sanggup. Dan teman-teman ini hanya bilang, iya Inggris, ini musim yang sangat susah bagi kamu. Ini musim yang sangat sulit bagi kamu. That's it. I'm here for you. That's it. Saya tidak dinasehati. Saya tidak dikasih tahu, oh mungkin kamu sebaiknya begini, kamu sebaiknya begitu. Akan tetapi ketika teman-teman ini, orang-orang terdekat ini juga ada yang menerima saya dalam kelemahan saya, menerima saya dalam keterbatasan saya merasa lega, saya merasa diterima, saya merasa, karena saya sempat merasa malu ya. Loh Tuhan, aku kan harusnya I have to be a good Christian girl kan. Apalagi, oh ya, I used to work as a pastor kan, harus kuat, harus beriman yang kuat. Tapi jujur teman-teman, I really have nothing left these past 3 months. Beriman kayak gimana itu saya sudah nggak tahu harus beriman seperti apa. Saya pun merasa kayak takut, malu. Nanti Tuhan ngomong apa ya? Akan tetapi ketika teman-teman ini berbicara dan mengerti dan mengatakan, yes, it's a tough seasons for you, it's a challenging seasons for you, and I'm sorry that happened. Sudah, nggak dinasehatin, nggak disuruh baca Alkitab lebih banyak, nggak disuruh beriman lebih banyak, and that is enough. Dari situ saya melihat bahwa, loh Tuhan, ternyata Tuhan juga terima saya apa adanya. Dalam kelemahan saya diterima. Of course ada orang-orang yang tidak bisa menerima itu. Tapi itu isunya mereka. It's not my issue. Oleh karena itu, pada hari ini saya berharap firman Tuhan pada hari ini dan kisah saya mengingatkan kepada setiap kita how powerful acceptance is. Bagaimana sebuah penerimaan itu sangat berkuasa. Kekuatan Injil bukan hanya ada dalam the living words, firman Tuhan yang hidup, tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus ada dalam diri kita. Yesus sekali lagi berinkarnasi dalam diri kita. Dan ketika kita menerima seseorang apa adanya, welcoming them, benar-benar menunjukkan penerimaan yang otentik, minat pribadi yang kuat. You tell us about your story. Itu adalah kekuatan Injil terhadap orang-orang asing ini atau terhadap orang-orang di sekitar kita. Nggak usah disuruh bertobat, nanti tobat-tobat sendiri. Kalau dia nggak bertobat, itu bukan urusannya kita. But our job, because Christ has accepted us as who we are, hopefully we can accept others as who they are, or even more, accept ourselves as who we are. Ingatlah bahwa sekali lagi Roma 15 ayatnya yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Happy Sunday SIF. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, penerimaan yang paling terbuka adalah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan semua manusia
maka baginya semua yang diciptakan itu, saudara dan saya itu berharga. Dan keberhargaan kita itu dinyatakan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya tidak bisa mewakili apa yang Tuhan katakan, karena ini akan bersifat pribadi. Ambil waktu, tenangkan dirimu untuk engkau masuk di dalam hadirat Tuhan melalui pujian ini. Dan rasakan penerimaannya, rasakan kasihnya yang memeluk engkau, menerima kita apa adanya. Dan Dia mau agar kita mengalami perubahan demi perubahan oleh karena penerimaan kasih-Nya. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Jadikan setiap kami bejana-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh syukur. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku. Haleluya. Ada dalam batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Haleluya. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Saya mengajak setiap kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Tenangkan dirimu. Mari kita undang Dia untuk menerima setiap kita. Amin. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Dia ada dimanapun engkau berada. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus. Amin. Jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Engkau bentuk kami Tuhan, penerimaan-Mu memiliki tujuan agar setiap kami mengalami perubahan, setiap kami mengalami Engkau. Haleluya. Serahkan padamu harapanku, hanya haleluya. Bersama-Mu Tuhan, jadikan
segala keadaan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, amin. Ku serahkan padamu harapan. Nyatakan, tujukan harapanmu hanya kepada Tuhan. Haleluya, sebab Dia yang mengerti, Dia yang sanggup membentuk setiap kami Tuhan. Amin. Rencanamu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Syukur. Amin. Amin. Haleluya. 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 Saudaraku, mari kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita merasa begitu besar, tetapi sesungguhnya betapa rapuhnya kita. Dan kalau Dia menerima kita apa adanya, mari kita bersyukur buat penerimaannya. Karena sebenarnya saudara dan saya, kalau kita berbicara siapa kita, ada orang yang jauh lebih baik dari kita. Tetapi Tuhan tidak memandang siapa kita. Dia melihat Dia melihat anaknya Yesus Kristus yang mati bagi setiap kita. Sehingga kita diterima oleh karena pengorbanannya. Itu sebabnya kita belajar menerima semua orang. Karena Kristus, karena Bapa telah menerima kita. Sehingga kita bisa menerima semua orang. Haleluya, haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu kepada setiap kami. Ajar kami, jemaat-Mu, House of Restoration, SAF House of Restoration. Kami akan benar-benar menjadi rumah pemulihan ketika kami belajar menerima diri kami sendiri. Kami belajar menerima orang lain. Kami belajar menerima kegagalan kami. Kami belajar menerima luka-luka hidup kami yang telah Engkau sembuhkan. Dengan melalui kami belajar mengampuni. Dengan melalui kami belajar mengasihi. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami belajar menerima orang lain juga. Dan kami mau belajar ya Tuhan pagi hari ini untuk menyadari bahwa dalam hidup kami yang singkat ini, tanpa iman kami tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Ajar kami menerima orang lain dengan iman, sekalipun mungkin perasaan pikiran kami masih ada ganjalan, rasanya sulit Tuhan. Ajar kami menggenapi firman-Mu dengan keputusan iman. Menyerahkan diri untuk belajar mengatakan, ya Tuhan, aku mau taat kepadamu, menerima orang. Dan kalau kami bergumul dengan menerima diri kami sendiri, ajar kami untuk percaya, beriman bahwa apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan jadikan jemaat-Mu SAF, House of Restoration, menjadi benar-benar rumah pemulihan buat segala bangsa untuk mengenal Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari engkau bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah hidupmu mengalami pengalaman yang selalu baru bersama dengan Tuhan, di mana engkau immerse, engkau ditenggelamkan setiap hari di dalam kebenaran firman yang hidup, sehingga hidupmu akan menjadi cerminan kebenaran firman. Dan oleh karenanya
Anugerah Tuhan akan mengalir melalui hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah pergumulanmu, karena di dalam pergumulanmu akan menemukan jawaban di dalam Tuhan. Dan engkau akan bertumbuh di dalam segala kesulitan dan penderitaan. Bahkan ketika Tuhan mengangkat engkau di dalam keberhasilan, engkau juga terus bertahan untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan demikian, maka Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Dan diberkatilah masa depanmu. Dan juga diberkatilah keluargamu. Dan diberkati rencana-rencana yang kau buat di dalam Tuhan. Jangan hanya engkau libatkan Tuhan, tapi jadikan Tuhan sebagai sutradara hidupmu, sebagai director yang mendirect engkau. Bukan hanya sekedar melibatkan Tuhan, tetapi meminta petunjuk Tuhan, menuntun langkahmu, sehingga engkau semakin dewasa di dalam Tuhan, di dalam segala tantangan hidup yang kau hadapi. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjadi hakim yang adil datang kali yang kedua, menjemput setiap kita, orang-orang yang setia. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, puji Tuhan. Happy Sunday. God bless you all. Dan salam sehat buat kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di ibadah online SAF House of Restoration. Semoga saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan marilah kita akan memberikan persembahan penuh dengan sukacita bagi Tuhan kita. Saudara silakan transfer ke rekening yang tertera di layar Anda, maupun saudara bisa melakukan scan barcode di barcode yang tertera di layar Anda. Kami mengundang saudara sekalian juga bisa turut hadir di Worship Night hari Selasa melalui IG Live bersama SAF SPY. Mari kita sama-sama untuk menaikkan pujian bagi Tuhan kita dan lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kami undang saudara sekalian untuk bisa hadir di Worship Night hari Selasa jam 8 sampai jam 9 melalui IG Live SAF SPY. Di hari Kamis kita akan adakan KTB seperti biasa secara online. Untuk detailnya akan di-share di KTB Group masing-masing. Jangan lupa di hari Kamis kita akan adakan KTB. Sekian pengumuman dari saya. See you next week and happy Sunday.